Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Drawing Piala ASEAN atau Piala AFF yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Piala ASEAN Asian Championship telah dilaksanakan pada hari ini siang tadi pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, dan hasilnya timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, lalu ada Filipina, lalu ada Myanmar dan Laos. Nah, tentu ini kita ketiga kalinya bertemu satu grup dengan Vietnam ya. Lagi-lagi kita bertemu dengan Vietnam, dengan Nguyen. Dimana yang pertama kita bertemu dengan Vietnam itu di event kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita tergabung di grup F bersama Vietnam. Lalu di Piala Asia kemarin kita juga tergabung di grup D bersama Vietnam, dan kali ini di Piala ASEAN atau ASEAN Championship kita tergabung di grup B bersama Vietnam. Nah, tentu ini akan menjadi pertemuan yang menarik, bahwa memang sebelum-sebelumnya kita selalu kalah dari Vietnam, atau kita ini selalu menjadi, atau Vietnam ini selalu menjadi batu sandungan ya bagi Indonesia. Tetapi akhir-akhir ini kita bisa membalikkan keadaan itu. Kita di 3 pertandingan terakhir atau di pertemuan terakhir bisa mengalahkan tim Vietnam ini yang selalu menyulitkan kita di berbagai ajang. Nah, tentu ini juga akan menjadi pembuktian mereka, atau akan menjadi ajang balas dendam juga mungkin bagi Vietnam yang telah kita kalahkan kemarin di 3 pertemuan terakhir. Dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, sangat seru di persaingan grup B ini. Dan beberapa media di Vietnam mengomentari hasil dari drawing Piala ASEAN ini, yaitu adalah salah satu media dari Vietnam yang bernama Soha. Soha ini memang selalu, apa ya istilahnya, selalu julid gitu dengan timnas Indonesia, dengan kemajuan sepak bola Indonesia ini. Jadi ketika ada apa-apapun berita mengenai timnas Indonesia, tentang naturalisasi kah, tentang kemajuan sepak bola Indonesia kah, mereka ini selalu membicarakan hal itu. Dan tentu dengan hasil drawing ini pun tidak lepas dari pembicaraan mereka. Jadi menurut media Soha ini, mereka mengatakan bahwa di grup B ini akan menjadi persaingan yang sulit. Hanya satu tim saja, yaitu Laos, yang dianggap mereka lawan yang mudah atau enteng ya. Yang pertama Myanmar itu terkadang selalu merepotkan mereka. Terus yang kedua Filipina juga dianggap sebagai pesaing, karena baru-baru ini Filipina sudah menambah pemain naturalisasinya. Tentu ini akan menjadi tambahan kekuatan bagi Filipina dan bakal menyulitkan Vietnam juga. Dan yang terakhir yaitu timnas kita, timnas Indonesia, yang menjadi perbincangan mereka ya, media Vietnam yang bernama Soha ini. Menurut mereka timnas kita ini, timnas Indonesia ini sangat menyebalkan ya, karena sebelumnya mereka bisa dengan mudah mengalahkan kita, tetapi sekarang kebalikannya, bahwa timnas Indonesia ini, timnas kita ini menyulitkan bagi Vietnam, dan ini akan benar-benar menjadi persaingan yang sangat sulit di grup B ini. Nah, sementara di grup yang satunya lagi, di grup A, yaitu ada juara bertahan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timur Leste. Nah, untuk gelaran Piala ASEAN ini akan dilaksanakan pada akhir tahun nanti, mulai dari tanggal 23 November hingga 21 Desember. Dan format dari Piala ASEAN Championship ini yaitu setiap grupnya berisi 5 tim, dan setiap tim nanti akan menjalani 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Nah, untuk jadwal pertandingannya ini belum rilis ya, apakah nanti timnas kita, timnas Indonesia, 2 laga kandang itu akan melawan siapa, itu belum kita ketahui ya. Apakah melawan Vietnam kah atau melawan Filipina kah? Tapi saya harap sih
laga kandang itu melawan tim-tim yang mudah, dan laga tandang itu melawan tim-tim yang sulit gitu. Biar kita juga membuktikan bahwa kita tidak selalu bermain di kandang terus melawan tim-tim kuat. Kita coba sekarang bermain melawan tim-tim kuat di tandang. Kemarin sudah dibuktikan ketika melawan Vietnam di laga tandang kita berhasil mengalahkan mereka 3-0 tanpa balas. Apakah kali ini kita bisa kembali mengalahkan mereka? Tentu ini akan ditunggu-tunggu, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita akan full team atau tidak, karena ini juga berbentrokan dengan kompetisi di Eropa, tentu dengan pemain-pemain abroad kita yang bermain di luar negeri. Nah, kita tunggu saja nantinya ya kabarnya terkait Piala ASEAN Championship ini. Kabar yang selanjutnya yaitu datang dari pemain naturalisasi kita, yaitu Jai Ijes. Kita ketahui bahwa Jai Ijes ini bersama klubnya Venezia gagal promosi langsung ke Serie A musim depan, karena Jai Ijes bersama Venezia ini di klasmen akhir Serie B hanya menempati peringkat ketiga di bawah Parma dan Como. Tetapi tentu ini masih ada kesempatan, masih ada peluang promosi ke Serie A melalui jalur atau babak playoff. Nah, babak playoff ini sudah dilangsungkan dan tentu sekarang sudah mencapai babak semifinal, di mana ada 4 tim, yaitu Palermo, lalu klubnya Jai Ijes Venezia, ada Catanzaro dan Cremonese. Nah, babak semifinal ini dilangsungkan dengan 2 leg, dan timnya Jai Ijes Venezia sudah bermain dini hari tadi di leg pertama melawan Palermo dan berhasil menang 1-0 di kandang Palermo. Tentu ini akan menjadi modal bagus bagi Jai Ijes bersama timnya Venezia ketika menjalani leg kedua nanti di kandang sendiri di Venezia. Nah, tentu ini menjadi peluang juga bagi Jai Ijes untuk membawa timnya lolos ke atau promosi ke Serie A musim depan dan berpeluang lolos ke babak final playoff ini. Nah, babak semifinal leg kedua akan dilangsungkan pada tanggal 25 Mei mendatang. Lalu jika Venezia lolos, tentu ini akan bermain lagi di babak playoff final, sama juga dengan sistem 2 leg, yaitu pada tanggal 31 dan tanggal 3 Juni. Nah, jika Jai Ijes bersama Venezia berhasil lolos ke babak final playoff promosi Serie A ini, tentu ini akan berbentrokan dengan jadwal FIFA Matchday timnas Indonesia, yaitu 2 laga terakhir babak kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina, dan uji coba melawan Tanzania. Lalu bagaimana, apakah Jai Ijes bisa membela timnas Indonesia nanti di babak kualifikasi? Nah, tentu ini sudah ada komitmen dari klubnya Jai Ijes Venezia. Mereka sudah mengungkapkan melalui situs resminya bahwa jika Jai Ijes atau jika klub mereka Venezia ini berhasil lolos ke babak final playoff promosi Serie A nanti, tentu mereka sudah berkomitmen akan melepas Jai Ijes untuk membela negaranya, tim nasional Indonesia di FIFA Matchday. Ketika nanti akan menghadapi Tanzania uji coba, lalu ada melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia dan Filipina. Nah, tetapi kita balik lagi mungkin ke Jai Ijesnya nanti, apakah dia akan menyelesaikan dulu pertandingan playoff ini bersama Venezia jika dia berhasil membawa Venezia lolos ke final, atau mungkin ya sesuai yang dikatakan oleh klubnya tadi, ketika lolos ke final dan di final tidak bermain, langsung menuju Indonesia dan bergabung dengan rekan-rekannya untuk membela timnas Indonesia. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa, tetapi mungkin sebetulnya ini bisa saja ya, jika Venezia lolos ke babak final dan bermain pada tanggal 31 Mei
di final leg pertama, lalu bermain pada tanggal 3 Juni di final leg kedua. Tentu Jai Ijaz juga masih bisa bergabung ya. Tanggal 4-nya langsung pulang menuju Indonesia. Tanggal 6-nya bermain melawan Irak. Nah, tentu ini juga tetapi mempengaruhi dari proses recovery-nya dia ya. Dan tentu akan melewatkan pertandingan melawan Tanzania uji coba. Nah, tentu ini balik lagi ke Jai Ijaz-nya itu sendiri, apakah dia akan memperkuat dulu timnya hingga ke babak final playoff atau terhenti sampai babak semifinal untuk bergabung bersama tim nasional Indonesia. Tetapi tentu kita harapkan bahwa back tangguh kita ini tentu bisa bergabung bersama timnas Indonesia lebih awal agar proses recovery-nya berjalan cukup lancar. Tentu juga kondisi dari Jai Ijaz juga diharapkan fit dan bugar agar dia bisa bermain ketika melawan Irak dan Filipina nanti. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.